Ya buat Agus ya semoga ini menjadi pelajaran. Rubahlah sikap dan karakter kamu dan bahasa kamu ya. Mungkin itu juga pemicu bagi netizen untuk menghujat kamu. Kamu kan sadar gitu loh bahwa kamu menyadari kenapa terjadi penyiraman itu, kan kamu sendiri yang bilang itu mungkin karena bahasa dan ucapan saya. Nah sekarang juga ternyata Agus mengulanginya lagi gitu loh. Sebaiknya itu karakter dirubah ya. Pastinya ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan kenapa harus mundur. Ya salah satunya mungkin perbedaan cara pandang, cara melakukan langkah-langkah hukum antara saya dengan Farhad Abbas ya, seperti itu. Dan yang kedua mungkin terkait juga polemik antara saya dengan Agus ya sebagai kuasa, pemberi kuasa ke kita ya. Ya terkait perbedaan dengan Farhad Abbas ini memang itu sudah terjadi sejak awal ya. Pada saat dia membuat laporan di Polda itu memang saya pribadi kurang sependapat ya, karena menghargai beliau jadi tetap saya ikutin gitu loh. Karena yang saya minta sejak awal itu harusnya dilakukan somasi lebih dulu gitu sebelum melakukan pelaporan. Ya memang ya seperti itu gitu loh. Jadi dia coba sama saya itu dia coba justru berdebat, berargumentasi, padahal kan simpel gitu loh. Itu hanya selembar, iya hanya selembar gitu loh. Terus ujung-ujungnya ya dia bilang ya saya kan harus tanya dulu ke Bang Farhad karena dia yang pertama. Nah itu juga yang membuat saya kaget tuh. Dia kemarin baru ngomong gitu, Pak Jai jangan tinggalin saya, kan Pak Jai yang pertama ngurus saya, dia bilang kan. Begitu besoknya begitu dia kan, loh Anda ini gimana, saya bilang amnesia tuh gimana, baru kemarin bicara, saya bilang sekarang katanya Farhad Abbas sama, ya udah saya bilang tanyalah, saya bilang karena saya udah komunikasi sama Farhad, saya bilang kan silakan aja, saya bilang gak ada masalah, entah apa kenapa. Rupanya mungkin dia komunikasi dan saya sempat bersitegang juga saat itu gitu loh. Telepon sama Farhad gitu loh. Dan saat itu saya bilang, udah saya keluar aja, saya bilang. Ngomong ke Farhad. Iya, saya bilang. Karena beberapa ini saya juga tidak dapat informasi, saya bilang seperti itu. Gak ada masalah kalau saya nggak dibutuhkan gitu. Cara pandang itu terkait tim ya, terkait Bang Farhad ya. Kalau saya memandang kasus ini harus diselesaikan dengan mengedepankan mediasi seperti itu kan. Tapi dari sisi Farhad Abbas kan untuk segera melakukan laporan gitu, walaupun ujung-ujungnya dia somasi juga gitu juga udah terbolak terbalik istilahnya menurut saya. Tapi ya kita saat itu ada di tim ya sudahlah gitu lah. Ya perlu diketahui bahwa Agus ini yang megang pertama itu kan saya gitu loh. Sebelum Bang Harbat saya minta untuk bergabung kan, saya sudah menjelaskan ini sepertinya harus disomasi dulu Bang gitu kan. Jadi untuk memberikan ruang agar antara Nopi dengan Agus itu bisa berdamai, bermediasi. Karena sebenarnya di podcast Denny Sumargo itu udah berdamai gitu loh. Hanya salah satu pihak dianggap kurang berkomitmen gitu loh. Karena berdasarkan pengakuan Agus dan keluarga bahwa setelah ada perdamaian di podcast Denny Sumargo itu, pihak Teknopi ini masih merepost, masih mengupload dan bahkan masih meminta hal seperti mutasi rekening dan segala macam. Itulah yang membuat mereka terpukul seperti itu, dan itu yang harusnya diselesaikan. Itu kan bisa diselesaikan dengan jalan mediasi ya. Justru semerawutnya itu setelah adanya laporan seperti itu. Akhirnya kesepakatan itu terjadi pada podcast Denny Sumargo. Di situ kan sudah disepakati, ya enggak? Sudah berdamai kan, uang itu masuk ke yayasan gitu. Jadi ya bisa kita bilang ya sah-sah aja gitu loh, karena itu sudah bersepakat gitu. Dan laporan terkait pencemaran itu juga kan sebenarnya terlalu prematur kalau saya anggap. Kenapa demikian? Harusnya yang dilaporkan itu akunnya, bukan individunya. Karena buktinya adalah dari akun. Akun itu belum tentu milik Nopi, ya enggak? Belum tentu Nopi yang mengupload. Harusnya yang dilaporkan adalah akunnya, karena bukti itu ditemukan dari akun
seperti itu gitu loh. Nah itu juga saya pribadi menganggap laporan itu prematur dan cacat administrasi. Wawa sudah tahu, Wawa justru mengerti dan Wawa tidak justru menyayangkan hal ini terjadi gitu loh, padahal dia masih membutuhkan saya. Mungkin Agus yang tidak membutuhkan saya gitu. Kalau terkait Agus ini ya kan awalnya dia minta dimediasi dengan Bang Jun LBF, kita coba upayakan itu kan. Dan sudah oke, dan saya mencoba meminta agar saya memiliki legal standing dan memberikan kuasa pribadi seperti itu gitu. Jadi mewakili dia gitu loh, untuk bermediasi dengan pihaknya Teknopi gitu. Namun sebelumnya dia udah oke, udah minta tolong Pak Jai biar ini selesai, biar cepat, saya pengen ini semua beres katanya, saya nggak mau berkepanjangan di ranah hukum. Tapi esokan harinya dia berbeda lagi. Ya, saya nggak mengerti. Justru bahasanya kan seolah-olah menyerang saya, mencurigai saya, di gunung saya memberikan surat kuasa itu gitu. Dia mencurigai saya, padahal kan udah jelas dalam surat kuasa itu hanya kuasa memberikan agar saya bisa menghadiri pertemuan terkait upaya damai itu dan menandatangani perjanjian seperti itu gitu loh. Tapi dia dengan berbelit dengan bahasa-bahasa yang bikin saya kecewa gitu loh. Bahkan saya bilang ya, caramu ini jangan sampai membenarkan apa yang dituduhkan oleh Teknopi gitu loh ya. Kalau lo ternyata benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih, kita coba membantu dengan tulus tanpa perlu kasih apa-apa gitu kan, tapi kok bersikap seperti ini gitu. Yang sebelumnya dia aktif WA saya, kalau ada apa-apa telepon saya, tiba-tiba menghilang. Ya Bang Farhad mencoba mendinginkan gitu, udahlah Bang jangan gini-gini segala macam. Ya udah, saat itu saya coba mengerem dan tidak jadi kan. Agus bahasanya lekit. Sekarang kalau misalnya kita kasih sesuatu, justru yang kita kasihkan itu terkesan dicurigai, gimana perasaannya. Dan itu dirasakan juga oleh keluarganya Wawan, akan seperti segala macam menyaksikan kan. Dia juga kecewa gitu. Kecewa sama saya diperlakukan seperti itu, iya. Seperti itu gitu loh. Saya yang berusaha membantu, saat itu juga dia bicara, Pak, saya ini katanya hanya ada Bapak yang membela saya, selain itu menghujat semua. Ya, omongan itu masih saya ingat gitu loh. Begitu sudah kesini gitu loh, beda lagi gitu. Itu bisa dilihat sendiri lah dari cerita saya kan, seperti itu. Jadi ya itu yang sangat kita sayangkan. Poinnya nih saya tekankan, kalau Agus mau berdamai dan cepat selesai, silakan hubungi saya dan saya atur nanti pertemuan dengan Teknopi agar masalah selesai. Dengan catatan cabut laporan. Ya, Agus mau berjanji mencabut laporan ya. Karena laporan itu akan membelenggu Agus dan bahkan bisa berpotensi merepotkan dan melaporkan Agus kembali. Ya, saya bilang kan bahwa pembuatan laporan itu ya idenya Bapak Farhad. Oh, ide Bapak Farhad. Iya, seperti itu. Kita sebagai ini ya cuma menghargai aja gitu. Kayak laporan kedua juga kan, saya datang ke Polda sudah ada yang bikin. Oh, udah gitu. Tanpa persetujuan Abang berarti itu. Oh, iya, hanya dia bilang mau bikin laporan kan, ya sudah gitu loh. Jadi kita meskipun dalam tim tapi serasa hidup dalam kerajaan. Oh, beda. Karena harus ikutin kita perintah dari Bapak. Iya, kalau kita dalam tim kan harus saling menghargai masing-masing individu, apalagi kita kan profesinya sama sebagai pengacara, ya enggak? Harusnya dia meminta gitu loh. Ini kita kasih masukan juga tidak digunakan. Kok cuma saya prinsipnya bagaimana cara pandang melihat masalah ini gitu loh. Masalah ini sebenarnya dari awal tidak perlu terburu-buru dilaporkan. Bisa selesai dengan cara mediasi. Bagaimana kita untuk melakukan mediasi apabila melalui WhatsApp, telepon tidak titik temu, ya kita kasih somasi 2, 3 gitu kan. Seperti itu gitu loh. Saya yakin selesai karena Agus fokus awalnya meminta dia jangan dibully lagi terkait uang itu nomor sekian. Mungkin uang itu tetap di yayasan pun nggak jadi soal gitu loh. Jadi intinya meminta di awal itu Nopi untuk klarifikasi gitu loh terkait Agus, bahwa permasalahan Agus sudah selesai. Intinya jangan sampai dibully sama netizen. Ya, kalau terkait isu ini sih pasti
akan berlanjut kalau ranah hukum. Cuma saya ragu ya kalau kasus ini akan berlanjut, karena kalau menurut saya laporan ini semua cacat administrasi. Seperti pelaporan pencemaran nama baik, itu kan harusnya yang dilaporkan akunnya. Karena setahu saya pembuktiannya itu adalah unsurnya itu ditemukan dari media sosial. Seperti itu. Dan juga pasal 369 itu merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh si korban. Apabila tidak ya tidak bisa dituntut, saya yakin akan mentah. Bang John Elbert ini orang yang memang tulus mau membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera. Ya, makanya dia sampai sesumbar ingin memberikan uang sebesar 240 juta. Bahkan ke saya langsung, dia siap memindahkan Agus ke apartemennya. Dia mau kasih apartemennya ke Agus. Itu melalui saya gitu. Karena Agus saya anggap tidak konsisten, ya sudah. Akhirnya saya laporkan bahwa Agus tidak konsisten dan tidak sepertinya tidak bersedia untuk itu gitu, entah kenapa gitu kan, seperti itu. Jadi ya Bang John itu justru membantu, makanya nggak saat ini pun dia konsisten gitu loh. Kalau Agus mau berdamai, melakukan upaya damai, ya udah, dengan catatan dia berjanji akan mencabut laporan. Terus kalau Raden Dadan Marjana ini ya, Adelau ini kaitannya dengan statementnya dia di media sosial kan terhadap Bang John Elbert ya. Jadi intinya mungkin kehadiran dia hanya bertemu untuk mengklarifikasi dan untuk berdamai. Hiruk pikuknya masalah ini memang akibat komunikasi ya. Komunikasi yang kurang sesuai, akhirnya satu sama lain saling menyalahkan gitu loh. Seperti itu. Bahkan Wawa sendiri ya sama Agus itu ternyata berkonflik. Ya salah satunya mungkin karena uang yang diberikan Agus ke Wawa itu atau seperti apa. Jadi yang setahu saya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga salah paham gitu. Iya, sejak saya menerima kuasa itu saya kayak di sana. Seperti itu. Jadi ya menurut keluarga ya itulah Agus katanya. Ya itu ya tinggal terima kasih ya, tapi perilaku itu tidak menunjukkan kalau dia orang yang berterima kasih gitu. Kalau saya sampai seorang sebagai pengacaranya dia bisa perlakukan dengan bahasanya dia gitu kan kita tidak lucu dan tidak elok gitu loh. Istilahnya saya merasa terkesan dicurigai sama dia gitu dengan memberikan kuasa itu gitu. Emang saya mau mengambil uangnya dia? Iya, saya jelas kuasa itu 1 lembar dan dibacakan oleh istrinya, dia pun tahu, tapi dia muter-muter dengan alasan iya saya belum siap karena ini dalam surat kuasa saya masih ragu masih apa loh. Karena saya nggak mungkin nyemplosin kamu, saya bilang saya kan kuasa hukum kamu dan itu udah jelas bahasanya seperti itu gitu.